Om Swastiastu. Perkenalkan saya Kada Iman Sestari dengan NIM 25110111027. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari esai yang sudah saya kerjakan berdasarkan studi kasus yang telah diberikan pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yang diampu oleh Bapak Wayan Eka Pramarta SPD MPD dan Prof. Dr. Nyoman Dantes. Adapun pembahasan dalam video ini yaitu mengenai ide utama dan isi dari esai. Filsafat berperan penting sebagai dasar dan arah dalam pendidikan untuk menciptakan sistem pembelajaran yang relevan dengan perkembangan zaman. Filsafat membantu menentukan tujuan, metode, dan arah belajar agar tidak hanya mengembangkan intelektual, tetapi juga karakter dan kecerdasan holistik siswa. Dalam pendidikan modern, aliran progresivisme, eksistensialisme, dan rekonstruksionisme menjadi landasan bagi student-centered learning dan project-based learning yang menekankan kemandirian, kreativitas, dan berpikir kritis. Penerapannya memerlukan kesiapan guru dan siswa serta pemahaman filosofis untuk menyeimbangkan nilai klasik dan modern, agar pendidikan menghasilkan siswa yang cerdas secara intelektual, emosional, moral, dan spiritual. Filsafat merupakan cara berpikir kritis dan sistematis untuk memecahkan masalah yang tidak dapat dijawab hanya dengan ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, filsafat berperan sebagai kompas yang memberikan arah dan tujuan agar proses pembelajaran berjalan sistematis dan tidak menyimpang. Hubungan antara filsafat dan pendidikan terlihat dalam penerapan teori filsafat modern, seperti student-centered learning dan project-based learning yang berakar pada aliran progresivisme. Namun, beberapa guru masih menggabungkan dengan filsafat klasik seperti perennialisme dan esensialisme karena kendala kesiapan siswa dan guru. Oleh karena itu, pemahaman terhadap filosofi sangat penting agar pendidik mampu menyeimbangkan kedisiplinan, kebebasan, berekspresi, dan pembelajaran aktif demi mencapai tujuan pendidikan yang holistik. Dalam pendidikan modern, siswa menjadi pusat pembelajaran dengan menekankan pengalaman, kreativitas, dan kemandirian. Hakikat filsafat dalam pendidikan modern adalah memberikan arahan, landasan, dan dasar nilai bagi metode pembelajaran agar proses belajar tetap terarah, bermakna, dan selaras dengan tujuan pendidikan holistik. Student-centered learning didasari oleh aliran progresivisme yang menempatkan siswa sebagai pengelola belajar atau center dan guru sebagai fasilitator. Eksistensialisme yang memberikan kebebasan dan tanggung jawab dalam memilih sumber belajar, serta rekonstruksionisme yang menekankan pemecahan masalah sosial. Ketiga aliran ini saling berkolaborasi, membentuk metode pembelajaran modern yang kritis, kreatif, relevan dengan tuntutan pendidikan, dan mampu mengembangkan potensi intelektual, emosional, moral, dan sosial siswa. Dengan dasar filsafat tersebut, kebijakan pembelajaran dapat dirancang secara sistematis sehingga mendukung kemandirian siswa, keterampilan berpikir kritis, dan kesiapan siswa dalam menghadapi tantangan zaman modern. Pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman dan pengamatan serta ilmu pengetahuan yang diuji secara kritis dan sistematis menjadi fondasi penting dalam pengembangan metode pembelajaran yang relevan dengan tuntutan zaman. Dengan pemanfaatan teknologi, guru dapat menggabungkan teori dan praktik sehingga siswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya secara nyata. Metode seperti pembelajaran berbasis proyek dan student-centered learning mendorong siswa berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Dengan demikian, pengetahuan dan ilmu pengetahuan mendukung terciptanya metode pembelajaran yang efektif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa, serta tuntutan pendidikan modern. Tiga landasan filsafat ilmu yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi dapat membantu guru untuk menyeimbangkan pendekatan klasik dan modern. Ontologi menjelaskan apa yang dikaji. Dalam kasus ini akan timbul pertanyaan apa tujuan dari sebuah pendidikan yang ingin dicapai. Epistemologi menuntun cara mencapai tujuan. Bagaimana cara mencapai pendidikan yang sesuai dengan kurikulum modern di tengah kendala yang ada. Dan aksiologi menekankan nilai dan manfaat. Apa manfaat pendidikan dilaksanakan sesuai dengan tuntutan kurikulum modern? Dengan dipahaminya ketiga landasan filsafat tersebut, maka guru akan dipermudah untuk menyeimbangkan antara pendekatan klasik dan modern dalam mencapai tujuan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan. Teori pendidikan klasik menekankan guru sebagai sumber utama.
menggunakan sistem hafalan dan ceramah untuk pelestarian ilmu dan moral. Sedangkan pendidikan modern menempatkan siswa sebagai pusat dan guru sebagai fasilitator, menekankan pengalaman, kreativitas, kemandirian, serta metode belajar berbasis proyek, eksperimen, dan diskusi. Dalam kasus tersebut, metode modern seperti student-centered learning dan project-based learning lebih sesuai diterapkan karena mendorong kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Meski terdapat kendala kesiapan guru dan siswa, pendekatan modern dapat dilakukan secara bertahap yang akan menciptakan pembelajaran yang relevan, efektif, dan holistik sesuai kebutuhan pendidikan saat ini.